Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, ada informasi yang menarik ini. Ya, ternyata masih hangat tentang pemberitaan terkait Bang Haji Rhoma Irama ya, saudara. Ya, jadi kenapa? Karena ternyata Bang Haji Rhoma Irama ini mendapatkan serangan dari para oknum-oknum Habib setelah Bang Haji itu ya membahas masalah Habib Pahlawi, membahas masalah doktrin dari Habib Pahlawi ya. Jadi serangan itu tidak hanya dari satu orang Habib yang kita sudah inventarisir, yang sudah kita lihat jejak digitalnya, setidaknya ada dari Rizik Syihab, dari Bahar bin Smith, ya, kemudian dari Hussein Bagil, saudara. Nah, tentu saja Bang Haji Rhoma Irama yang memiliki banyak fans, banyak penggemarnya ya tidak terima. Banyak yang menjadi penggemar Haji Rhoma Irama itu dari kalangan ustadz. Nah, ribuan orang ya ustadz di Nusantara ini menjadi penggemar Bang Haji Rhoma Irama, ngefans kepada Bang Haji Rhoma Irama ya. Termasuk saya adalah orang yang fans dengan Bang Haji Rhoma Irama karena lagu-lagunya itu banyak sekali yang memiliki makna dan sangat mewakili banyak sekali para generasi muda, bahkan juga generasi tua ya. Nah, saudara, kita akan sampaikan video itu terkait masalah adanya pembelaan-pembelaan dari para fans Bang Haji Rhoma Irama ya. Saudara, sebelum kita bahas tentang serangan yang bertubi-tubi kepada Bang Haji, maka saya juga khawatir ini. Mudah-mudahan Bang Haji dengan adanya serangan yang bertubi-tubi itu tidak membatalkan niat beliau untuk mempublikasikan rekaman podcast yang sudah beliau laksanakan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman ya. Mudah-mudahan tinggal menunggu momentum saja dan mudah-mudahan tidak sampai di cancel ya. Kita berharap itu. Nah, saudara, sebelum itu kita sampaikan kepada semuanya, semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya, ya, diberikan kemudahan dalam urusannya yang baik, kemudian diberikan tambahan dan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu kita ingatkan, saudaraku, semoga semuanya selamat dunia akhirat. Dan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu ya. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Pahlawi yang sekarang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Pahlawi bukanlah keturunan Rasulullah ya. Klaim sepihak, pengakuan sepihak dari mereka yang didapat dari para leluhur mereka. Jadi leluhur mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah ya, yang kemudian diturunkan, diwariskan kepada generasi yang sekarang. Nah, klaim sepihak itu sekarang sudah terbukti bahwa itu adalah upaya dari mereka agar mendapatkan kemuliaan, supaya dimuliakan oleh orang Islam. Sehingga dia mengklaim bahwa dia adalah keturunan Rasulullah. Nah, dia publikasikan, dia masyurkan. Orang lain didoktrin untuk yakin, supaya percaya. Sehingga kalau mereka mengatakan, saya tidak butuh pengakuan, itu jelas kebohongan. Kenapa? Kalau memang dia tidak butuh pengakuan, harusnya tidak usah promosi besar-besaran memasyurkan bahwa dia keturunan Rasulullah ya. Dengan adanya mendoktrin umat Islam, khususnya agar dia percaya kepada Pahlawi sebagai keturunan Rasulullah, doktrin-doktrinnya antara lain yang kalian juga sudah hafal, bahwa mencintai Habib itu wajib, dan yang tidak mencintai Habib nanti
diharamkan masuk surga, ya, tidak mendapatkan syafaat, ya, matinya su'ul khotimah dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan doktrin-doktrinnya mereka itu dijamin surga, ya. Yang bahlul sekalipun lebih mulia dari kiai yang alim. Coba. Jadi ini yang sebenarnya mereka itu sangat munafik. Kenapa? Karena ketika Haji Roma Irama mengkritik bahwa ada doktrin-doktrin Habib yang sangat menyesatkan, mereka nggak terima. Lantas mereka bilang, mana Habibnya yang mengkritik? Ya katakan kepada saya, katanya si siapa Husain Baagil itu ya, yang kemudian mengatakan Bang Haji Roma Irama itu buat-buat cerita. Nah, kemudian juga seirama dilakukan oleh Rizik Syihab yang juga menyerang Kiai Haji Roma Irama, ya, saya sebut kiai aja beliau karena ilmunya memang seperti kiai beliau, ya. Nah, jadi Bang Haji Roma Irama ini kemudian dikatakan sudah tua, katanya si Rizik Syihab nih. Nanti bisa mati su'ul khotimah dan sebagainya. Ya, jadi dia itu suka menuding orang lain tetapi dirinya sendiri gak sadar juga sama-sama penuh kekurangan, ya. Sama-sama sudah tua. Nah, bahkan Rizik Syihab lah yang seharusnya bertobat. Karena apa? Bang Haji Roma Irama tidak pernah dipenjara. Sementara Rizik Syihab, wah, keluar masuk penjara. Sama halnya dengan Bahar bin Smith, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu tampaknya oleh masyarakat awam yang sudah terdoktrin tidak diperhatikan. Bahwa ada perbedaan yang jauh antara yang asli ulama dari Nusantara dan para habib-habib dari klan Ba'alawi yang mengaku-ngaku ulama. Jadi mereka hanya ngaku-ngaku ulama, sebenarnya nggak pantas disebut ulama. Jadi dia mengklaim dirinya sebagai ulama, kemudian dia membuat komunitas ulama dari kalangan mereka. Karena ya, faktanya tidak semua orang mengakui keulamaan dari Rizik Syihab, keulamaan dari Bahar Smith, keulamaan dari Husain Baagil. Mereka hanya membranding dirinya sebagai keturunan Rasulullah, harus dimuliakan dan merasa paling mulia. Nah, hal-hal semacam ini kalau masyarakat awam kan tidak mau peduli, dia tidak mau berpikir kritis atau tidak mau mengkritisi. Nah, apalagi orang-orang yang sudah terdoktrin selama berabad-abad mendapatkan doktrin dari turun-temurun dari leluhur mereka. Inilah yang mungkin perlu perjuangan yang relatif panjang untuk menyadarkan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, tentunya, ya. Nah, ini viral dan saya kira wajar ya kalau fans atau ustadz-ustadz yang ngefans kepada Haji Roma Irama kemudian tidak terima kalau Haji Roma Irama itu dituduh memfitnah. Padahal Ba'alawi sendiri yang memfitnah, Rizik sendiri yang memfitnah, Husain Baagil sendiri yang memfitnah, Bahar bin Smith sendiri yang memfitnah. Ini yang dituding kemudian Haji Roma Irama. Saya sudah ngecek juga di jejak digital ceramahnya Habib-Habib memang mendoktrin seperti yang disampaikan Haji Roma Irama. Sehingga Haji Roma Irama itu mengatakan fakta yang ada di lapangan seperti itu, enggak buat-buat cerita. Ya kan, sudah sering kan kita sampaikan di channel kita ini bagaimana doktrin dari Ba'alawi yang sangat menyesatkan. Nah tampaknya si Rizik ini juga Bahar, juga Baagil ini, Husain Baagil itu ya, pura-pura tidak tahu. Ya, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak ngerti. Ini namanya munafik. Padahal memang doktrin-doktrin yang seperti diceritakan oleh Bang Haji Roma Irama di podcastnya itu bertebaran di media sosial. Mudah kita men-tracking, mencari jejak digital dari ceramahnya Habib-Habib
yang isinya mendoktrin seperti yang diceritakan Bang Haji Rhoma Irama. Jadi jelas sekali bahwa Haji Rhoma Irama itu menyampaikan fakta, ya fakta, bukan fitnah, bukan buat-buat cerita, tetapi seenaknya sendiri. Yang namanya Husein Ba'agil itu yang congornya minta ditapuk itu ya, dia masih ingusan, ya menuduh Haji Rhoma Irama mencari ketenaran. Jauh sebelum Husein Ba'agil itu lahir, jauh sebelum si Bahar Semit lahir, Haji Rhoma Irama sudah tenar, ya sudah banyak fansnya. Jadi Bang Haji ini tidak mencari ketenaran untuk apa? Beliau sudah sangat tenar, ya seperti itu. Justru yang namanya Husein Ba'agil, kemudian si Rijik, ya, kemudian si Bahar Semit itu banyak sekali kelakuan mereka bermuatan pansos, mencari ketenaran. Kenapa? Karena tahun 1998 itu Bang Haji sudah sangat tenar. Sementara Rizik Syihab baru mencari ketenaran dengan membranding sebagai keturunan Rasulullah dengan mendirikan organisasi yang disebut dengan Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan lalu membuat organisasi baru yang disebut dengan Front Persaudaraan Islam. Jadi kita sudah paham betul bahwa Rizik Syihab, Bahar Semit, dan lain-lain dari klan Ba'alawi ya jelas-jelas dia bukan keturunan Rasulullah dari multi kajian ilmiah, bukan fitnah. Kajian ilmiah atau kajian ilmu, kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA, seperti itu ya. Baik, tidak usah berpanjang-panjang lagi ketika saya menyampaikan mukadimah ini, pembukaan ini. Saya sampaikan sebuah referensi video yang menarik ya, tentu saja dari Ustadz Roji. Ustadz Roji adalah salah satu fans. Beliau sangat ngefans, saya yakin fans Haji Rhoma Irama karena melihat dari narasi yang beliau bangun ya, dan juga sangat ilmiah berdasarkan data juga ya. Seperti inilah ulasannya. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz Roji ini dari channel Ponpes Darva ya, saudara. Terima kasih sudah menyimak. Tolong disimak sampai akhir ya. Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rupanya Habaib Ba'alwi tidak terima dengan pernyataan-pernyataan Kiai Haji Rhoma Irama. Mereka ramai-ramai menolak, ramai-ramai denial. Ya, saya sepakat dengan Gus Roji. Ya, Haji Rhoma Irama layak disebut Kiai, sehingga beliau juga menyebutnya seperti saya menyebut beliau Kiai Haji Rhoma Irama ya. Atau menyangkal dan ramai-ramai membuli Haji Rhoma Irama. Kemudian ramai-ramai pula mengatakan itu fitnah, itu hoax, itu mengada-ada, itu menghina. Mengatakan hati-hati, mengatakan tunjukkan Habibnya yang mana. Sudah dibahas di video sebelumnya bahwa itu adalah kur. Kur itu bahasa seragam. Samakan dulu suaranya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau lagu Romanya, do, mi, sol, mari bernyanyi. Do, mi, sol, mari bernyanyi. Mari nyanyi bersama. Nyanyi tentang Ba'alwi. Masya Allah. Jadi bahasa mereka itu sama.
apa-apa yang datang kepada mereka dan merugikan mereka itu dengan seenaknya saja mengatakan fitnah, hoax. Hati-hati, itu bahasa andalan sehari-hari. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum Habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah, makanya saya ingatkan. Jadi baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, Habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. Saya potong ya, saudaraku, saya menasihati Rizik Syihab ya. Kalau dia menasihati Bang Haji, why not? Kenapa saya tidak boleh menasihati Rizik Syihab ya? Hai Rizik Syihab, hati-hati. Umurmu juga sudah tua, walaupun kamu baru menikah. Walaupun kamu baru menikah, umurmu juga sudah tua. Ya, harusnya kamu sudah bertobat. Bang Haji Roma Irama itu belum pernah masuk penjara. Kamu yang keluar masuk penjara. Harusnya kamu yang bertobat. Harusnya ceramahmu sekarang lebih adem, lebih mencerminkan sebagai seorang yang disebut ulama. Kamu kan mengklaim ulama atau diaku sebagai ulama oleh pengikutmu ya. Jadi jangan marah. Kalau kamu bisa menasihati Haji Roma Irama, kenapa saya juga tidak bisa atau tidak boleh ya? Seperti itu ya. Nanti jangan-jangan kamu mati su'ul khotimah kalau nggak segera bertobat. Tapi saya doakan mudah-mudahan kamu tidak mati su'ul khotimah, ya kan? Saya tidak akan seperti kamu yang mau mendoakan orang yang buruk-buruk. Jejak digitalnya banyak, jangan ingkar kamu. Ya, bagaimana kamu mendoakan yang buruk-buruk kepada Pak Jokowi? Wah, sudah jelas itu. Bahkan Pak Jokowi dibilang Jokodok, kemudian Gus Dur, buta mata, buta hati, jejak digitalnya itu nggak bisa dihapus, itu banyak gitu ya. Terima kasih ya saudaraku, saudara Rizik Syihab yang saya cintai, yang saya sayangi. Mudah-mudahan mendengarkan nasihat dari kami. Sebelum kamu menasihati Haji Roma Irama, dengarkan nasihat ini untuk kamu ya. Sudah tua, sudah lanjut usia, jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Rizik Syihab, kamu sudah tua, jangan sampai mati su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah ya. Nah, itu ya. Introspeksilah kamu, introspeksi. Berapa orang yang kau kecewakan? Ya. Berapa orang? Mungkin jutaan ya. Karena kamu ketika menghina Gus Dur fansnya juga banyak. Ya. Nah, ini sekarang Haji Roma Irama, walaupun kamu tadinya berteman mungkin sekarang kamu sebenarnya walaupun seolah-olah kamu ini baik itu kita meragukan ketulusan hatimu ya. Kita lanjut ya. Ya sorry lah. Sorry nggak usah marah ya Pak Rizik. Siapapun kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, tempatnya neraka. Nggak peduli walaupun nasabnya mulia. Nah, Roma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alwi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabok, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Nah, tadi suaranya si Bahar bin Smith. Tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kamu pura-pura bodoh atau memang benar-benar bodoh? Kan banyak jejak digital. Saya juga pernah menyampaikan tuh. Salah satunya adanya namanya Habib Hasan. Ada lagi yang namanya Habib dari marga Asegaf, anaknya ya kalau saya tidak salah kita duga itu anaknya si Taufik Asegaf. Ya ada tuh. Ada di channel, saya pernah sampaikan itu di channel Benteng Nusantara, sudah diungkap. Ya bisa cek kalau nggak percaya ya. Banyak itu, dari channel-channel lain juga banyak yang mengungkap doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi intinya sama aja nih, si Bahar
dengan si Rizik nih sama aja, setali 3 uang, 11-12 seirama, ya. Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib dia ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Roma Irama, saudara. Makanya Roma Irama jangan asal fitnah, jaga kau punya mulut, jaga kau punya batuk. Kami para habaib, kami para ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Ya, jadi dia tetap saja masih ngaku anak cucu Nabi. Ya. Dia masih mengaku paling mulia, ya. Jadi saudaraku nih namanya Bahar Smith ini. Masya Allah, yang anehnya kok ya masih banyak ya yang menjadi pengikutnya gitu ya. Ya mungkin karena memang dia pansosnya pinter banget, membranding dirinya sebagai pemberani gitu ya. Luar biasa. Sekarang memotong Bentar ya. Masih ada yang lewat, saudara. Biar lewat dulu ya. Bentar. Mana tadi? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Haji Roma Irama mengatakan hal ini bukan tanpa argumen, bukan asal bunyi, bukan asal ngomong, tetapi memang sudah melalui penelitian, sudah melalui pengkajian dan argumentasi. Dan sebetulnya apa yang dikatakan HRS tentang fitnah, tentang Roma Irama mengatakan A, B, dan C itu sudah ditambah-tambahi. Bahasanya sudah dimanipulasi, ditinggi-tinggikan, diseram-seramkan. Itu juga gaya mereka. Boleh kita perhatikan ketika mereka melontarkan suatu isu, maka demi Islam, demi membela Islam, umat Islam, perjuangan Islam, atau menghina Islam, merendahkan Islam, itu padahal sesungguhnya adalah manipulasi, bahwa tidak semua yang dia perjuangkan itu Islam, selebihnya adalah kelompoknya. Jadi begitu ya. Salah satu kepandian mereka adalah pandai memanipulasi ajaran Islam. Sehingga dia kalau melakukan tindakan selalu mengatasnamakan Islam. Apapun mengatasnamakan Islam. Bahkan dia mencari kehidupan ya dengan mengaku-ngaku sebagai nabinya umat Islam. Maksudnya keturunannya nabinya umat Islam. Keturunan Rasulullah gitu kan. Itulah gaya mereka. Makanya kita bilang Mbak Alawi ini oknum-oknumnya pandai memanipulasi ajaran Islam, memelintir hadis, memelintir dalil, memalsukan hadis. Itu jago sekali mereka membuat kitab-kitab ya yang direproduksi untuk mengklaim dan mengagung-agungkan klaim mereka. Jago sekali mereka itu. Sehingga sepertinya mereka memang berbagi peran, ya. Tapi kebanyakan mereka seia sekata untuk mengagungkan leluhur mereka. Ya, padahal mereka bukan keturunan Rasulullah, ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya. Mungkin kelompok radikalis, mungkin kelompok Ba'alwi, mungkin kelompok Islam-Islam lainnya yang merasa terganggu, Islam syariah dan lain sebagainya. Tapi dikatakan, ini merugikan Islam, kami berjuang atas nama Islam. Kata NU, berjuang aja lu sendiri, jangan bawa-bawa gua. Kata Muhammadiyah, bawa-bawa Islam aja, gua kan gak ikutan. Dan banyak Islam-Islam lainnya yang memang tidak terwakili tetapi diglobalkan membawa nama Islam. Itulah trik-trik memanipulasi sebenarnya. Ya, jadi mereka salah satu trik memanipulasi adalah mengklaim dirinya paling mulia, dirinya paling bisa menjamin surga, paling bisa memberi syafaat, termasuk mengklaim dia dijamin surga. Habib Bahlul sekalipun Habib Bahlul sekalipun lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, itu kan sebenarnya doktrin dan ini diingkari oleh Bahar. Makanya Bahar sendiri sebenarnya ya sekali lagi dia bukan cucu Nabi, nggak layak dianggap sebagai ulama karena omongannya sudah tidak layak untuk dipercaya sebagai ulama ya.
Saya setuju dengan Guru Gembul ini, ulama gadungan. Ya, ulama gadungan. Curian nabinya pun curian nabi gadungan, ya. Seharusnya kan jujur, kalau NU ya, wahai para Nahdiyin, kalau Muhammadiyah para kader Muhammadiyah. Jadi Ba'alwi seharusnya ya para mukibin atau para sadah Ba'alwi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi clear pertama, Haji Roma Irama tidak pernah mengatakan boleh maksiat. Habib boleh maksiat, diajarkan oleh leluhurnya untuk boleh bermaksiat, boleh berzina, boleh mabuk, boleh judi dan lain-lain, bahkan disuruh oleh gurunya atau keluarga besarnya. No. Roma Irama tidak pernah mengatakan begitu. Itu pelintiran. Itu menjadi semacam fitnahan balik. Seharusnya mereka introspeksi, apa yang dikatakan Haji Roma Irama ini bisa jadi ada benarnya. Kenapa? Karena begitu banyak Habib yang menyatakan itu. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Luar biasa Ustadz Roji ya, yang saya menyapa beliau dengan sebutan Gus Roji. Beliau itu fans, ngefans banget kepada Bang Haji Roma Irama ya. Sama, saya juga begitu, ngefans karena memang lagu-lagu Bang Haji ini luar biasa ya. Dan beliau sangat menjaga budaya bangsa ya, luar biasa. Ya, ini luar biasa, ini semuanya harusnya para fans Bang Haji, ayo bersuara, ayo suarakan seperti Bang Haji, lawan doktrin-doktrin Ba'alawi yang menyesatkan. Kalian punya medsos, suarakan ya, suarakan. Ba'alawi ini benar-benar nggak bisa dipercaya omongannya ya. Keterlaluan. Itulah pentingnya introspeksi diri, melihat ke diri sendiri, melihat kesalahan diri. Kelihatan enggak? Saudara, Ba'alawi itu suka sekali oknum-oknumnya seperti itu. Kalau saya mengulangi peribahasa dari Ustadz Roji tadi, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Artinya yang kesalahan di dalam dirinya sendiri walaupun sebesar gajah dia nggak ngerti. Kayak si Ricik, si Bahar, ya, Husein Ba'agil itu ya. Kesalahan di dalam dirinya sendiri nggak ngerti. Makanya dari oknum-oknum Ba'alawi itu seringkali mengkafir-kafirkan orang ya, menuduh orang lain PKI ya, menuduh orang lain Yahudi ya. Lalu si Ricik itu viral menyebut orang lain itu begal nasab, dia sendiri begal nasab ya. Masya Allah ya, mereka itu seperti itu ya, Ricik dan si Bahar itu ya. Segitu gedenya di mata orang, masa tidak kelihatan? Segitu gedenya doktrin itu, masa tidak kelihatan? Justru kata-kata orang lain dimasukkan ke dalam hati seolah-olah itu besar, itu salah. Itu kan sebenarnya kecil, bagaikan semut di seberang lautan. Tapi kok keto? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jawaban pertama. Tidak ada kata-kata yang seperti diungkapkan HRS. Habib diajarkan untuk berbuat zina, berbuat maksiat, berbuat judi, dibolehkan dan lain-lain. Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, denial atau penyangkalan Habib Rizik ini seolah tidak tahu, padahal tahu. Kalau HRS melihat podcast Haji Roma Irama secara utuh, yang diungkapkan Haji Roma Irama kan begini. Itu kalau ada Habib berbuat judi, berbuat zina, mabuk dan lain-lain, jangan dimarahi, biarkan saja. Nanti juga akan mendapatkan ampunan, disucikan. Wa yutahhirukum tatahhira. Dan ini memang buah daripada penafsiran ayat secara berjamaah. Al-Ahzab 33 itu. Kalau Habib Rizik mau jujur, itu mulai dari Habib Muhdor, Habib Noval, Habib Bahar, dan dirinya sendiri juga memahami ayat itu seperti itu. Apa itu?
Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Itu doktrin berjamaah, itu doktrin keluarga besar Ba'alwi. Buktinya apa? Setiap Habib menyurah atau menerangkan ayat itu pasti ujung-ujungnya wa yutahhirakum tatahira. Yang Allah bermaksud mensucikan ahlul bait itu kami-kami ini para habaib sesuci-sucinya. Jadi kemudian penafsiran internalnya adalah kami nanti disucikan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khotimah, seperti diungkapkan Habib Muhdor itu. Walaupun maksiat, walaupun durhaka, walaupun judi, zina dan lain-lainnya tetap tidak akan mati dalam keadaan su'ul khotimah, tetap mati dalam keadaan beriman, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada orang mengatakan Habib itu kalau berzina, Habib kalau minum minuman keras dia masih suci. Dari siapa? Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Ini kan penyangkalan luar biasa dari Habib Rizik terhadap kelakuan klannya sendiri dengan menuduh Haji Roma Irama membuat fitnah. Ini sudah tidak beres cara berpikir seperti ini. Yang ada adalah mengagitasi umat untuk ramai-ramai membuli Haji Roma Irama, ramai-ramai menyalahkan Haji Roma Irama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah begini ya kita tanding-tandingan lah, banyakkan mana pengikutnya Habib Rizik atau Roma Irama. Kalau Habib Rizik mengatasnamakan umat Islam untuk membenci Haji Roma Irama, maka Forza Fans of Roma and Soneta yang jumlahnya puluhan juta itu juga sama-sama untuk mengkritik Ba'alwi, untuk dalam tanda kutip menghukum Ba'alwi atau melawan balik. Mau dari sini pun HRS sudah kalah perhitungan, merasanya besar padahal sudah kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita bedah apa yang ingin disampaikan oleh Haji Roma Irama terkait kritikannya kepada Ba'alwi itu. Haji Roma Irama memahami bahwa Habib itu berkata demikian karena penafsiran dari ayat yang salah itu, Al-Ahzab 33 tadi itu. Maka beliau ingin supaya Ba'alwi merevisi penafsirannya, merevisi surahnya, merevisi cara penerjemahannya. Jangan begitu, nanti akan melahirkan doktrin-doktrin yang seperti tadi. Jadi benar sekali, ini salah satu contoh ya dari Ba'alawi yang memelintir dalil. Ya, jadi dia menafsirkan dalil sesuai dengan kepentingan dia. Maka saya sering katakan, Ba'alawi ini bisa mengharamkan sesuatu yang halal dan bisa menghalalkan sesuatu yang haram kalau itu menguntungkan mereka. Jadi mereka itu seolah-olah memang, bukan seolah-olah ya, memang mereka meyakini bahwa dia akan disucikan oleh Allah, sehingga sampai keluar doktrin yang bahlul, yang zina dan seterusnya itu akan disucikan. Itu yang ngomong kan tadi sudah kita sampaikan tuh. Saya kalau nggak salah si Hasan Al-Mudor kalau nggak salah itu tadi. Ketika si Husain Bagil, si Bahar tanya siapa yang ngomong? Ya Hasan salah satunya dan masih banyak lagi lah. Ya. Nah, inilah yang harus kita sadari betapa banyak sekali doktrin Habib yang justru menjerumuskan umat Islam. Dia pandai memelintir dalil. Bahkan yang halal bisa diharamkan. Contoh apa yang halal diharamkan? Dulu ketika bangsa kita mengusir penjajah, perang melawan penjajah Belanda, Utsman bin Yahya itu mengharamkan, itu membuat keonaran, bisa dihukum pancung, dipenjara. Akhirnya banyak pejuang kita dulu di masa kolonial, akhirnya banyak ditangkap Belanda atas dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Utsman bin Yahya. Padahal melawan Belanda ini bukan haram, bahkan dianjurkan untuk membela negaranya, ya jihad, ya seperti itulah.
Jadi mereka suka sekali membuat pelintiran dalil untuk kepentingan mereka dan kelompoknya supaya diuntungkan. Bahwa keluarga habaib yang berbuat dosa, berbuat zina, mabuk, judi, maksiat dan lain-lain akan tetap disucikan, tidak bisa. Itu harus dihapus penafsiran itu. Itu kata kuncinya. Jadi dalam hal ini Haji Roma Irama sudah benar dan beliau tidak bodoh dalam memunculkan suatu pendapat, memunculkan suatu isu, memunculkan suatu ayat dan meminta untuk merevisinya. Karena beliau pun lebih berpengalaman dan mempunyai guru-guru yang mumpuni. Jadi hati-hati HRS untuk tidak mengajak-ngajak umat Islam untuk membenci Haji Roma Irama. Karena beliau sudah tepat, sudah berkata sesuai argumen yang bisa dimengerti. Dan terakhir adalah masalah akhlak dan adab. Di sini jelas terlihat siapa yang paling beradab dan berakhlak, bersopan santun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam podcastnya Haji Roma Irama menuturkan dengan bahasa yang sangat-sangat sopan, dengan bahasa penuh kecintaan, penuh kelembutan, penuh kehati-hatian, tepuk seliro, tetapi beliau hanya ingin menyampaikan kebenaran. Beliau istighfar beberapa kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beliau ungkapkan ini tidak ada kebencian sedikit pun. Karena beliau sangat memahami, sangat menghargai para habaib yang akan beliau kritik ini. Itulah akhlak daripada Roma Irama. Orang tidak menyebutnya kiai. Tetapi apa responnya? Apa balasannya? Apa akhlak balikan yang dipertontonkan oleh HRS sebagai seorang tokoh yang dieluk-elukan, tokoh yang katanya keturunan Nabi, tokoh yang katanya perwakilan umat Islam, imam besar dan lain sebagainya? Apa yang bisa kita lihat? Pertama emosi, kedua suudzon, ketiga nyumpah-nyumpahin. Air susu dibalas air tuba. Alih-alih mengapresiasi, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh kesopanan, alih-alih menyampaikan bahasa-bahasa penuh penerimaan, ternyata HRS malah menampilkan akhlak yang jauh daripada akhlak, minimal akhlak orang Indonesia. Ya, jadi akhlaknya para keturunan imigran Yaman sampai sekarang tidak akan bisa mengikuti kebaikan akhlak orang Indonesia, apalagi mengikuti akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini jelas dari yang kajian perilaku itu mereka bukanlah keturunan Rasulullah. Tidak mungkin keturunan Rasulullah seperti ini akhlaknya. Harusnya ketika diingatkan secara sopan santun oleh Haji Roma Irama, itu dia berterima kasih kepada Haji Roma Irama. Berterima kasih diingatkan untuk menuju kebaikan. Karena Bang Haji itu jelas-jelas mengatakan beliau itu muhibin. Muhibin beliau itu. Walaupun muhibin dalam arti bukan mendasarkan kepada juriyah nasabnya, tetapi karena dianggap sebagai sahabat, sesama saudara seagama, seperti itu ya. Tetapi ini memang harusnya para Ba'alawi ini belajarlah sopan santun, akhlak seperti kiai-kiai Nusantara, ya, seperti akhlaknya orang Indonesia. Tetapi menampilkan akhlak-akhlak pemarah, akhlak-akhlak orang-orang keras, menambah-nambahi kata-kata, mengatakan itu fitnah, mengatakan itu menghina, seraya mengancam-ngancam, ngata-ngatain sudah tua, dalam bahasa kitanya udah tua kok begitu, nggak ada tobat-tobatnya. Jangan sampai lu mati su'ul khotimah dan lain-lain. Itu bahasa-bahasa jalanan. Kalau saya itu pantas yang ngomong, karena saya tidak disebut ulama, tidak ada pengikutnya, tidak punya pengikut, saya juga tidak mengklaim sebagai ulama. Kalau saya ngomong pantas kepada si Rijik, Pak Rijik, Anda sudah tua, sudah waktunya tobat. Anda harusnya sudah
bertobat. Karena Anda terbukti seorang residivis, ya, keluar masuk penjara. Apa Anda karena mengaku keturunan Nabi, merasa dijamin surga gitu, sehingga Anda sudah tua segini, Anda nggak takut-takutnya sama Allah? Ya, masih saja Anda nuduh-nuduh orang yang memfitnah. Anda sendiri nggak sadar bahwa Anda juga sudah tua, sudah keluar masuk penjara, ya. Sadar ya Pak Rijik, I love you Pak Rijik. Itu bahasa-bahasa orang awam, itu bahasa-bahasa orang tidak berilmu, bukan bahasa tokoh. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang emas, mana yang besi. Dan untuk warning kepada Haji Roma Irama, takutlah mati dalam keadaan su'ul khotimah, udah tua. Ya, itu tadi itu lebih baik introspeksi diri lah. Jadi kalau sudah ngomong begitu, seolah-olah dirinya lah yang husnul khotimah, yang merasa paling benar. Tetapi sudah dibahas di muka, justru dirinya yang tidak benar, dengan memanipulasi pernyataan, dengan memanipulasi ayat, dengan mempelintir penerjemahan ayat, dengan berbohong tidak ada Habib-Habib yang mendoktrin seperti itu. Seharusnya dia tidak merasa yang paling benar dan tidak perlu mengancam-ngancam orang lain su'ul khotimah. Karena perjalanan beliau Haji Roma Irama itu insya Allah sudah sejalan dengan koridor-koridor agama. Jadi seperti itulah kebiasaan HRS dan para habaib lainnya. Ya, saya setuju dengan Garuda Sakti ya. Rijik ini termasuk Bahar dan yang lain-lain, Glenn Pak Alawi itu suka mengkultuskan dirinya sendiri. Nah, itu tradisi jahiliyah. Sama dengan muhibinnya, supaya mengkultuskan mereka. Makanya mereka mengkultuskan diri sendiri. Dengan menuduh Haji Roma seperti itu, kan dia seolah-olah dijamin surga. Ya, seolah-olah dijamin surga. Maka doktrin yang disampaikan oleh Haji Roma Irama benarlah. Tidak usah cari siapa yang bilang. Rijik sendiri sebenarnya secara tidak langsung, termasuk si Bahar juga sama. Doktrinnya juga menyesatkan, ya. Coba introspeksi Pak Rijik. Anda kontemplasi di rumah, merenung, sebenarnya siapa yang salah selama ini? Apakah Anda merasa bersalah? Tapi saya rasa nggak mungkin lah, karena Anda merasa paling mulia. Anda merasa paling dijamin surga kan? Paling suci kan? Seperti itu kan? Coba Anda introspeksi, ya. Grayano gitokmu dhewe. Grayano gitokmu dhewe. Ya, kita lanjut ya. Merasa paling benar dan menyumpah-nyumpai orang seolah-olah di luar diri mereka adalah orang-orang yang sesat dan salah. Itu juga cara berpikir Khawarij sebenarnya, cara berpikir Wahabi. Bagaimana yang lebih baik? Introspeksi ke dalam, menerima masukan, dan berterima kasih kepada orang yang memberinya masukan. Maka yang saya hormati Kiai Miftahul Ahyar, yang layak disebut sebagai Khawarij, yang layak disebut sebagai Wahabi, ya Rijik ini sebenarnya Pak. Atau dari kelompok Ba'alawi. Nggak cocok kalau Kiai Madudin itu disebut Khawarij, disebut Wahabi, nggak cocok sama sekali. Nggak ada satupun kriteria dari beliau sebagai yang menjadikan Wahabi, menjadikan Khawarij, nggak ada. Tapi dari Ba'alawi banyak sekali. Banyak. Seperti itu kira-kira kita sebagai penggemar Haji Roma Irama tentu saja merasa tidak sreg dengan tuduhan fitnahan seperti ini. Ya, jadi Gus Roji adalah seorang penggemar. Beliau seorang ustadz dan penggemar fans dari Haji Roma Irama. Saya menyadari kalau hati beliau terganggu, terusik. Saya juga merasa terusik, terganggu dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar dari Ba'alawi, dari Rijik, dari Bahar, dari Husain Baqil, ya. Justru ini masukan yang baik buat kaum Ba'alawi agar mereka tersadar.
Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Mungkin buta sudah mata hati dari Rizik Syihab. Mungkin kita duga buta juga mata hati dari Bahar Smith, dari Hussein Ba'akil. Walaupun matanya lebar kalau sudah marah-marah ceramah. Basirohnya ini buta. Ya, jadi tolonglah saudaraku sadar. Jangan taklid buta kepada Pak Alawi ya. Yang tuli kesombongannya. Luar biasa. Jadi mungkin kita duga memang tuli kesombongannya. Kesombongan dari Pak Alawi ini sudah tuli. Tuli kesombongannya, buta mata hatinya. Luar biasa Ustadz Rozi ya. Fans dari Haji Rhoma Irama ya. Hingga tiada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rozi. Luar biasa, seorang penggemar ngefans banget dengan Bang Haji Rhoma Irama. Beliau hafal lagu-lagu yang diciptakan oleh Bang Haji Rhoma Irama, lagu-lagu yang dipopulerkan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Saudara, satu lagi video untuk menambah literasi kita ya. Bagaimana Bang Haji memang dikeroyok nih dari Pak Alawi ya. Saya sampaikan untuk nambah referensi kita dari Gusmar ya. Dari Gusmar juga bagus ya. Kita coba simak penjelasan Gusmar terkait adanya Mbak Alawi mengeroyok ya. Bang Haji dalam tanda petik ya, Bang Haji Rhoma Irama dikeroyok. Berikut ini ya. Sebentar, masih ada yang lewat nih, sebentar ya. Luar biasa ini, teman-teman pada membahas nih. Main-main, ya jangan sombong dengan Bang Haji Rhoma Irama. Saya kira Jumlah pengikut Bang Haji banyak, jelas sekali ya. Banyak sekali nih yang ngefans. Ini ada gangguan jaringan internet nih. Masih munyer-munyer. jumlah massa yang dimiliki Bang Haji Rhoma Irama jauh lebih besar daripada Muhyiddin Barakallahu. Saya yakin, saudaraku, fansnya Bang Haji lebih banyak ya daripada Muhyiddinnya. Habib, saya yakin. Saya ulangi, yang ngefans kepada Bang Haji itu lebih banyak daripada Muhyiddin Pak Alawi, saya kira. Saya setuju itu. Mau jangan main-main ya, jangan sombong dengan Bang Haji Rhoma Irama. Saya kira jumlah pengikut fanatik, jumlah massa yang dimiliki Bang Haji Rhoma Irama jauh lebih besar daripada jumlah Muhyiddin Barakallahu itu. Saya yakin itu. Dan fanatik loh. Jadi saya ingatkan ya, para habib keturunan imigran pengungsi dari Yaman, Anda itu pengungsi, jangan macam-macam di. Jangan macam-macam Habib. Sudah banyak orang yang sadar, dan semakin hari, semakin tahun, semakin lama akan banyak sekali yang sadar dan tidak akan lagi percaya kamu sebagai keturunan Rasulullah. Terbukti ya, saudaraku, Rizik Syihab sekarang kalau misalnya mau menggelar niatan demo, dia tidak akan memiliki massa sebanyak dulu ketika sebelum tesis Kiai Madudin dipublikasikan. Dulu kan kalian lihat sendiri tuh, berbondong-bondong. Kenapa? Karena Rizik dipercaya sebagai keturunan Nabi. Termasuk Kiai Madudin dulu menjadi anggota FPI. Tapi sekarang sudah nggak begitu. Hai para muhibbin budak spiritual.
Kamu nggak perlu membangga-banggakan. Ba'alawi sekarang sudah rungkat nasabnya, sudah ribuan orang keluar, bubar satu-satu dari jamaahnya Habib. Banyak sekarang sudah sadar. Jadi kamu nggak perlu sombong sekarang. Buktikan. Coba kamu sekarang demo. Ajak demo para warga. Nggak akan mau datang kayak dulu. Yang datang siapa? Ya para muhibin kamu aja yang sudah terdoktrin. Tapi yang sudah tercerahkan, yang sudah keluar dari budak spiritualmu udah banyak. Yang contoh nyata ya Gus Fuad Pleret, Kiai Madudin, itu banyak masanya. Gus Fuad Pleret banyak masanya. Haji Roma Irama banyak masanya. Jadi sekali beliau mengatakan nggak percaya sebagai keturunan Nabi, susah sudah. Maka yang diandalkan oleh Ba'alawi kan sebenarnya muhibin. Makanya mereka sangat ketakutan ketika Kiai Madudin ceramah. Sehingga kemarin niat mau membatalkan ceramahnya Kiai Madudin di di mana itu ya? Tuban, gagal itu. Kiai Madudin kemarin tanggal 19 di Tuban hadir berceramah di situ, ya. Saudara, kita lanjut ya dari Kusmar. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan sebangsa setanah air dimanapun berada. Nampaknya Bang Haji Roma Irama sedang dikeroyok oleh sejumlah habib yang terang-terangan di kanal medsos masing-masing secara bergantian mengeroyok, menyerang Bang Haji Roma Irama atas podcastnya beberapa waktu yang lalu terkait nasab habaib. Ya, dan itu fakta ya. Makanya saya sangat khawatir ya saudaraku. Kita doakanlah Bang Haji dikuatkan iman lahir batinnya. Jangan sampai tekanan ini, kan ini kan sebuah tekanan. Karena mereka juga sudah tahu kan kalau Kiai Haji Madudin Usman sudah podcast, sudah rekaman dengan Kiai Haji Madudin Usman. Cuman belum dipublikasi. Ya, coba ini mungkin mereka berupaya menekan Haji Roma Irama dengan serangan-serangan seperti itu supaya Bang Haji kemudian tidak mempublikasikan podcastnya beliau dengan Kiai Haji Madudin Usman. Ya, dan sampai sekarang kan saya pantau channelnya Bang Haji, memang jadwalnya lama-lama ya, durasi jedanya itu. Ya, tapi saya berharaplah Bang Haji mudah-mudahan hanya menunggu momentum saja, tidak membatalkan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya serangan dari Rizik, dari Bahar, dari Husain Ba'agil, tidak menjadikan Bang Haji Roma Irama membatalkan niatnya untuk mempublikasikan podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu harapan saya. Ya, ini kan tekanan-tekanan secara mental di medsos. Saya yakin salah satu tujuannya ya menekan Bang Haji supaya tidak lagi membahas masalah nasab. Sepaling jauhnya supaya Bang Haji tidak mempublikasikan hasil podcast dengan Kiai Haji Madudin Usman. Karena sudah diketahui orang, sudah rahasianya sudah bocor kan. Kiai Madudin bergandengan tangan dengan Haji Roma Irama menuju ruang studio podcast dari beliau. Dan beliau sudah rekaman. Sudah banyak yang memberitakan, ya kan? Kita lanjut ya. Beberapa waktu yang lalu terkait nasab habaib. Terakhir yang saya lihat adalah Bahar Smith. Dia dengan sangat tidak beradab sebagai anak muda menuduh Bang Haji Roma Irama menyebarkan fitnah. Ya, sangat tidak beradab menurut saya. Kalau kata lainnya kan biadab, sangat biadab. Tidak beradab itu sama dengan biadab. Dia menuduh memfitnah, Bang Haji memfitnah katanya. Tadi sudah kita sampaikan. Coba kita simak lagi. Ya, ini persis
dengan apa yang disampaikan sebelumnya, dengan nada yang sama keras, dengan tuduhan fitnah begitu ya, menuduh rumah fitnah oleh Muhammad Rizik Syihab. Kemudian sebelum itu juga hal yang sama disampaikan oleh Habib Hussein Wakil Tuban. Ya, saya lihat 3 orang Habib ini nampaknya sedang rame-rame ngeroyok Rhoma Irama dengan tuduhan fitnah. Thank you, Manu Falket, ya. How are you today? Jadi saya sangat menyayangkan sekali karena ya kalau Bahar Smith sih kita sudah paham ya seperti apakah attitude-nya seperti itu di panggung. Tapi kalau kelasnya Habib Hussein Tuban, Muhammad Rizik Syihab lah ya oke lah ya, walaupun kita juga semua tahu who is he gitu ya. Tapi dengan kuar-kuar di panggung menuduh doktrin fitnah dan lain sebagainya, padahal salah memahami apa yang disampaikan oleh Bang Haji, menurut saya sangat disayangkan. Dan menurut saya salah alamat kalau itu ditujukan kepada Bang Haji Rhoma Irama. Saya kira Bang Haji Rhoma Irama jauh lebih kenyang pengalaman asam garam menghadapi tindakan-tindakan intimidatif gitu ya. Bagaimana dulu perjuangan beliau pada saat Orde Baru menghadapi intimidasi yang dilakukan oleh Orde Baru kepada Bang Haji Rhoma Irama. Jadi saya kira sangat bagi Bang Haji itu hal itu saya yakinnya tidak menjadi persoalan, apalagi takut itu mungkin baru segu kecil bagi Bang Haji ketimbang apa yang dulu pernah dialami pada saat Orde Baru dengan musiknya itu ya. Yang kedua ingin saya tegaskan kembali bahwa gagal paham Rizik Syihab, Bahar Smith atas statement Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji Rhoma Irama tidak menuduh Habib didoktrin seperti itu. Tetapi Bang Haji Rhoma Irama sedang menunjukkan kepada publik bahwa ada Habib yang mendoktrin masyarakat seperti itu. Ada Habib yang mengatakan bahwa walaupun perbuatan maksiat, mabuk, zina dan lain sebagainya, agar dibiarkan saja. Kalau ada Habib begitu yang ngomong, itu Habib di atas panggung ketika Rhoma Irama masih muda dulu, sekitar 50 tahun yang lalu. Dan doktrin tersebut masih juga ditemukan pada era sekarang. Oleh karena itulah kemudian Bang Haji Rhoma Irama membuka ini loh, ini berarti turun-temurun toh gitu loh. Ya, jadi bukan doktrin Habib ke Habib. Ya mungkin kita tidak tahu mereka ketika berkumpul bersama apakah menyebarkan itu atau tidak. Bukan, tapi doktrin Habib ke masyarakat. Doktrin Habib ke umat Islam, khususnya umat NU yang jadi korban. Walaupun dia ini NU sekarang pada bela nih. Sama aja dengan panas santri ini menghabib itu menurut saya. Melemparkan ke mereka untuk jadi korban dawir dan korban doktrin. Tanggung jawab itu yang seperti itu loh. Ya makanya kalau Bahar Smith ngomong saya tidak pernah didoktrin seperti itu, Rizik Syihab juga begitu, saya tidak pernah didoktrin seperti itu oleh ayah saya, oleh nenek saya, oleh leluhur itu. Yang ada adalah Habib yang mendoktrin umat sebagaimana yang diceritakan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Walaupun dia maksiat, mabok, zina, biarkan aja karena itu ahlul bait dijamin surga. Kan begitu Bang Haji Rhoma Irama bercerita. Ya tidak tahu kita apakah doktrin itu doktrin yang memang diajarkan oleh mereka ataukah memang doktrin oknum-oknum Habib tertentu, tapi faktanya bahwa doktrin itu memang ada dan kita sempat mendengar. Kan saya sudah tunjukkan di video sebelum ini. Itu baru sebagian kecil dari banyak banget doktrin-doktrin yang keblinger yang disampaikan oleh orang-orang yang ngaku cucu Nabi dari migran Yaman ini. Di antaranya doktrin bahwa satu Habib bodoh,
masih lebih mulia dari 40 ulama yang alim yang non Habib. Mbok doktrin kurang ajar, keparat mbok. Nanti mau bilang, siapa yang bilang begitu? Nggak benar. Oh, ketak-ketak sesisan. Buka itu jejak digital, banyak. Itu kan ada yang mengatakan maksiat apapun, biarkan. Kalau ada Habib mabuk, kasih beras, ada yang begitu. Di video sebelum ini kan sudah saya cantumkan. Nah, menurut saya Habib ini kalau nggak terima dengan apa yang disampaikan Romai Rama, tinggal sampaikan itu dengan baik-baik. Atau minta waktu podcast bareng dengan Bang Haji Romai Rama, kan nggak apa-apa saya kira. Bang Haji Romai Rama saya kira open. Faktanya kemarin itu Rumel Abbas sebagai sosok pembela klan imigran keturunan Yaman yang sangat gigih selama ini juga diundang sama Bang Haji, dipersilakan mimbarnya untuk membuat counter opini. Ya itu saya kira tradisi itu bagus, bukan kemudian direspon dengan teriak-teriak, melecehkan, merendahkan. Ya itulah hikmahnya Bang Haji Romai Rama jadi tahu secara langsung kan hari ini, selain dulu pengalaman pribadi itu, tapi setidaknya hari ini membuktikan secara langsung dengan lebih jelas ketika mereka disenggol sedikit, ngamuk-ngamuk kepengaran. Ya Bang Haji jadi tahu sendiri lebih jelas. Ya itulah akhlak mereka kan begitu, kualitas mereka sebatas itu gitu loh ya. Coba ditanggapi dengan baik. Ya Bang Haji kan menyampaikannya halus sekali. Berdasarkan data, fakta dengan sangat hati-hati, bukan kebencian ini demi mencari kebenaran terkait nasab Habib itu, karena ada fakta-fakta yang tidak mendukung, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sementara mereka mengaku ahlul bait, mengaku cucu keturunan Rasulullah, ini kan layak dipertanyakan oleh orang yang otaknya waras, orang boleng ya, tapi nggak otaknya boleng ya, didoktrin masing mau bae nyembah bae silit dilatih bae. Bicara wong Banyumas ini dilatih silit, pada seneng bae ya. Artinya terus bae loh, jadi budaknya gitu loh, mau aja, percaya aja dengan doktrin konyol mereka gitu loh. Ya, dan terakhir yang saya ingin sampaikan para Habib ini, kamu jangan main-main ya, jangan sombong dengan Bang Haji Romai Rama. Saya kira jumlah pengikut fanatik, jumlah massa yang dimiliki Bang Haji Romai Rama jauh lebih besar daripada jumlah muhibbin para Habib itu. Saya yakin itu. Dan fanatik loh. Jadi saya ingatkan ya, para Habib keturunan imigran, pengungsi dari Yaman, Anda itu pengungsi, jangan macam-macam di negeri orang, jangan macam-macam di negara kami, bangsa kami ini. Bang Haji Romai Rama itu musisi superstar puluhan tahun yang lalu, hampir setengah abad menjadi musisi legendaris paling top Raja Jakarta. Jumlah masa jauh lebih besar daripada masa muhibbin pendukung pengikut para Habib. Tapi jangan main-main kamu, jangan sombong kamu dengan Bang Haji Romai Rama. Saya ingatkan ini luar biasa, Bang Haji tidak mungkin menyampaikan ini, tapi saya menyampaikan. Karena kalau Bang Haji ngomong ini kan sombong jatuhnya, tapi kalau orang lain, orang luar menyampaikannya, saya sekedar mengingatkan agar kalian jangan sombong, jangan belagu. Dan pengikut, follower, pecintanya Bang Haji Romai Rama itu bukan semuanya santri loh, kita penikmat musik. Artinya apa? Kalau santri kan masih bisa direm oleh kiainya. Tapi kalau di luar ini bisa nggak tahu ceritanya loh, siapa yang mau ngerem gitu loh. Jangan belagu, jangan sombong sampai ya dengan tokoh-tokoh Nusantara. Bang Haji Romai Rama salah satu tokoh Nusantara, jangan macam-macam kamu. Dan tidak hanya pecinta fanatiknya Bang Haji Romai Rama yang akan membela beliau, kalau sampai kamu kalian ini keturunan pengungsi ini macam-macam, bisa remuk jadi debu kamu, hancur jadi tepung kamu kalau macam-macam di tanah Nusantara ini. Saya peringatkan sekali lagi nih, jangan belagu kalian ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusmar atas kontribusi videonya. Menarik ya, jadi jangan macam-macam dengan Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama sangat tenar. Jadi si Husein Bagil yang menuduh Bang Haji mencari ketenaran sudah tertolak. Saudara, saya kira sudah cukup ya, sudah lewat dari 1 jam. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah dan saya minta maaf. Pada kesempatan kali ini saya tidak bisa membaca komentar-komentar Anda semuanya ya. Mohon maaf, nanti kita live lagi, jangan lupa nanti kita live di channel Tanda Kejadian. Saya ulangi, setelah ini kita rehat dulu, setelah itu kita live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda ya. Sekali lagi, untuk kali ini saya belum bisa membaca komentar Anda, nanti insya Allah mudah-mudahan nanti bisa. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, kita tebarkan cinta kepada semuanya, kasih sayang tanpa pilih kasih. Kita bangun rasa cinta kepada negeri kita sendiri, jangan negeri orang. Ya, jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!